dalam kerendahan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah bersama kita mulai ibadah di hari ini dengan bersama mengaku dalam hati kita masing-masing yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita akan bersama mendengarkan hukum kasih yang diambilkan dari Injil Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan ke-40 yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita berefleksi dalam kehidupan kita dan kemudian mari kita berdoa secara pribadi. Doa pribadi dipersilahkan. Saudara-saudara terkasih, mari bersama kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita seraya menaikkan pujian pengakuan dosa. Kidung Jemaat 33 baitnya yang pertama, suaramu ku dengar. Saudara-saudara terkasih, bagi kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan kesalahannya dan kemudian berbalik kepada Allah, maka pengampunan dari Allah akan senantiasa diberikan bagi kita. Oleh karena itu, sekarang terimalah berita anugerah melalui pembacaan dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-9 yang demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari
rancanganmu. Demikian berita anugerah. Adapun petunjuk hidup baru yang kita terima di saat ini diambilkan dari Roma 8 ayatnya yang ke-28 yang demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara yang terkasih, demikian petunjuk hidup baru yang boleh kita terima di saat ini. Mari bersama kita meresponnya dengan pujian kesanggupan PKJ 127, baitnya yang pertama, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa supaya kita dituntun oleh Roh Kudus untuk memahami dan melakukan firman Tuhan yang akan kita terima bersama. Mari kita berdoa. Di dalam segala keadaan kami, di dalam segala keberadaan kami menyadari bahwa kami manusia yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Dan sebentar lagi kami hendak bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus. Tuhan, dengan daya kekuatan kami sendiri, maka kami tidak mungkin bisa menerima bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu berkarya dalam diri kami, memampukan kami yang penuh dengan dosa dan kelemahan ini untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan terlebih kami dimampukan untuk melakukannya dalam setiap langkah hidup kami. Sehingga sungguh hidup kami dibangun, hidup kami menjadi surat Kristus yang hidup, yang mampu dibaca oleh setiap orang yang melihat kami, sehingga nama Tuhan kemudian dipermuliakan. Berkati juga hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan kelemahan ini, sembunyikanlah di balik salib-Mu, sehingga apapun yang hendak hamba-Mu katakan, semua berasal dari kebenaran firman Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara terkasih, bacaan kita di saat ini diambilkan dari Injil Markus pasalnya yang ke-6, ayat 14 sampai dengan 29. Tetapi saat ini hanya akan saya bacakan mulai ayat 17 dan 18. Markus 6 ayat 17 dan 18. Mari kita baca bersama-sama. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah saling mengingatkan demi kehidupan yang lebih baik. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap dan berdoa bahwa saudara dalam keadaan yang tetap semangat, tetap penuh dengan sukacita, meskipun mungkin beberapa dari saudara saat ini mungkin menjalani isolasi mandiri karena terkena penyakit COVID-19. Mari bersama kita menghayati firman Tuhan di saat ini dengan tema saling mengingatkan demi kehidupan yang lebih baik. Tapi mungkin saya
pertama-tama minta maaf karena mungkin kalau melihat background yang saya pakai, memang ini syuting di pastori yang penuh dengan template-templean yang mungkin bagi Bapak Ibu agak tidak nyaman, tapi mari kita fokus kepada firman Tuhan saja. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita bicara mengenai kehidupan yang kita jalani, kita seringkali sadar atau tidak sadar kita itu sering melakukan yang namanya kesalahan. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, kemudian seringkali kita juga kemudian diingatkan atau ditegur oleh orang lain terhadap kesalahan yang kita lakukan. Atau kita sebaliknya, kita kemudian menegur, mengingatkan orang lain terhadap kesalahan yang dia lakukan. Tetapi kadang-kadang ketika orang itu menerima teguran, orang tidak selalu bisa menerima itu dengan baik. Kadang-kadang responnya tidak selalu diterima dengan baik. Padahal kalau orang itu menegur atau mengingatkan dengan cinta, maka sebenarnya tujuannya adalah supaya orang yang melakukan kesalahan itu tidak kemudian, kalau dalam bahasa Jawa itu kedelarung, atau berlarut-larut melakukan kesalahan sehingga dia tahu apa yang menjadi kesalahannya dan kemudian ada perbaikan dalam kehidupannya. Dan Tuhan itu bisa memakai siapa saja untuk mengingatkan hambanya, mengingatkan orang yang dikasihinya, supaya orang itu tidak berlarut-larut melakukan kesalahan. Dan dalam kehidupan ini, saling mengingatkan demi tujuan kebaikan memang sudah sepatutnya kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita saat ini juga menceritakan bagaimana seorang tokoh besar yaitu Yohanes Pembaptis mengingatkan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Herodes. Ketika itu Herodes teringat akan seorang yang mengingatkan dirinya akan kesalahan di masa lalu yaitu Yohanes Pembaptis. Padahal sebenarnya Herodes ini adalah seseorang yang mengagumi tentang sosok dari Yohanes Pembaptis. Tetapi kemudian kekagumannya berubah menjadi kebencian, berubah menjadi sakit hati ketika Yohanes Pembaptis itu mengingatkan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Herodes. Yang ketika itu Herodes merebut Herodias, istri dari Filipus saudaranya, untuk kemudian dimiliki sebagai istri. Dengan tindakan yang dilakukan oleh Herodes itu, maka kemudian Yohanes Pembaptis mengingatkan dengan tegas, menegur dengan tegas terhadap kesalahan dari Herodes. Dikatakan di ayat yang kita baca tadi demikian, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Tertulis dalam Markus 6 ayatnya yang ke-18. Nah, saudara-saudara terkasih, seperti yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa setiap orang tidak selalu bisa menerima kritik dalam kehidupannya. Tidak setiap orang bisa menerima ketika ada seseorang memberikan nasihat, memberikan kritik dan saran dalam kehidupannya. Demikian juga terjadi dalam diri Herodes. Ketika Yohanes Pembaptis mengkritik Herodes terhadap kesalahannya, dia merespon dengan kemarahan. Dia mengadakan perlawanan. Dampaknya, Yohanes Pembaptis itu ditangkap, dipenjara, dan kemudian Herodes bersepakat dengan Herodias untuk melakukan sebuah tindakan yang lebih keji daripada itu, yaitu dengan bersama-sama kemudian memenggal kepala dari Yohanes Pembaptis. Hal ini dilakukan sebagai wujud bahwa dia memberikan apa yang dijanjikan kepada anak dari Herodias, bahwa ketika dia bisa menari dengan baik dan membuat hati dari Herodes ini kemudian bersuka cita, maka segala apapun yang menjadi permintaan anak dari Herodias ini akan dituruti oleh Herodes. Nah, dari kisah ini kita melihat bahwa ketika kebencian karena orang itu dikritik, kemudian dia bisa melakukan berbagai macam cara, bahkan melakukan sesuatu yang penuh dengan kekejian.
Dia sanggup menghilangkan nyawa orang lain, bahkan kejian itu ditularkan kepada anaknya. Bagaimana mungkin seorang orang tua memberikan teladan untuk menghabisi nyawa orang kepada anaknya? Tentu ini sebuah pengajaran yang luar biasa, penuh dengan kekejian. Nah, saudara-saudara terkasih, sikap dan perbuatan yang tidak mau menerima dan memperhatikan teguran, lalu tumbuh rasa sakit hati, bahkan memiliki dendam kepada orang yang mengkritik, memberikan teguran, ini bukanlah sikap atau tindakan yang mencerminkan kehendak Tuhan. Tuhan Allah senantiasa mengingatkan umatnya untuk kembali kepada jalan yang benar. Teguran Allah ini bisa lewat kepada orang-orang yang di sekeliling kehidupan umatnya, disampaikan kepada kita supaya kita ada perubahan dalam kehidupan kita. Teguran ini adalah sebuah cara kasih Allah kepada kehidupan kita. Dan Tuhan berkenan memberikan teguran-tegurannya kepada kita supaya kehidupan kita ini kembali menjadi kehidupan yang suci. Dalam Efesus 1 ayat 4 mengatakan demikian, supaya kita ini kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara-saudara terkasih, dalam kehidupan rumah tangga juga perlu dibiasakan untuk saling mengoreksi kesalahan satu dengan yang lain. Jika ada yang melakukan kesalahan, maka anggota keluarga yang lain perlu juga mengingatkan dan memperbaiki. Demikian juga dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi kita masuk dalam PPKM. Bagaimana kita diminta untuk semakin mentaati protokol kesehatan. Padahal kita juga sering menjumpai, entah di media sosial, di WA, entah di IG, Instagram, kita menemukan bagaimana orang-orang ketika diingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan, mereka kemudian malah melawan dan melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya sangat tidak beradab. Padahal itu demi kebaikan mereka sendiri. Nah, saat ini kita dipakai untuk, kalau kita kemudian melakukan kesalahan, ya kita harus legowo ketika kita diingatkan kesalahan-kesalahan kita. Atau kalau kita melihat orang lain melakukan kesalahan, mari kita mencoba menegur dengan baik. Dan teguran yang kita lakukan kepada orang lain tujuannya supaya orang lain itu menjadi lebih baik lagi. Bukan karena, maaf kalau dalam bahasa yang lain, kita ini adalah kaum lambe turah. Yang sidik-sidik ngerasani, sidik-sidik mencari kesalahan orang lain, dan maunya diri kita yang paling benar, orang lain selalu salah. Itu tidak tepat. Nah, kalau kita punya motivasi seperti itu, maka teguran-teguran yang kita lakukan malah membuat kita berjarak dengan orang lain. Tetapi kalau kita dengan dasar kasih, kita menegur supaya orang lain itu berubah menjadi lebih baik, maka kita yakin apa yang kita lakukan itu kemudian menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Oleh karena itu, bersyukurlah kalau masih ada orang yang menegur kita. Berarti kita masih menjadi seseorang yang berharga di mata orang tersebut. Kalau sudah tidak ditegur lagi, maka kita bukan lagi orang yang eksis, bukan lagi orang yang diakui oleh orang itu, luweh-luweh juga sudah dibiarkan saja oleh orang lain. Kalau itu yang terjadi, berarti kita bukan menjadi pribadi yang baik di mata orang itu. Karena itu, saudara-saudara terkasih, kembali lagi, firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk terbuka terhadap kritik dan membuka diri kita untuk bersama mencoba memperbaiki kehidupan orang lain sehingga kehidupan ini menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa secara pribadi. Saudara-saudara terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa firman-Mu saat ini mengingatkan kembali kehidupan kami. Dalam menjalani kehidupan kami seringkali melakukan kesalahan. Dan ketika kami melakukan kesalahan, ada orang-orang yang
beritikat baik untuk menegur kami, mengingatkan kembali akan kesalahan kami, supaya kami tidak kedelarung melakukan kesalahan itu berulang-ulang dan terus-menerus dalam kehidupan kami. Mungkin kami tidak selalu meresponnya dengan baik. Mungkin kami kadang-kadang marah, sakit hati, kami kecewa, kami terluka. Tetapi mampukan kami untuk menerima itu dengan legowo. Tetapi di sisi lain, ketika kami melihat orang lain melakukan kesalahan, mampukan kami juga dengan penuh keberanian untuk menegur, mengingatkan, supaya orang itu kembali kepada kehidupan yang baik, punya kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, motivasi yang kami lakukan ketika menegur orang lain bukan karena kami merasa lebih baik daripada orang itu, tetapi karena cinta kasih kami yang membuat kami ingin dia punya kehidupan yang lebih baik. Itu yang menjadi motivasi dan dasar kami. Kami mohon pada Tuhan supaya kami dipakai untuk menjadi jalan berkat bagi sesama kami. Berkati kehidupan kami sebagai sebuah keluarga besar GKJ Kota Gede. Mampukan kami untuk senantiasa saling mengingatkan satu dengan yang lain, terlebih dengan protokol kesehatan yang harus selalu kami taati untuk kehidupan lebih baik mencegah penyebaran virus COVID-19. Berkati juga saudara-saudara kami dalam pergumulan mereka, baik dalam studi, pencarian pekerjaan, pencarian jodoh, persiapan pernikahan, dalam pergumulan akan sakit penyakit, terutama ketika saudara-saudara ini dalam masa isolasi mandiri karena mereka mengalami dan terdampak COVID-19, mampukan untuk tetap punya pengharapan. Karena virus ini tidak hanya menyerang secara fisik saja, tetapi juga secara psikis. Oleh karena itu, mampukan mereka untuk tetap berserah, bersuka cita, berpengharapan, dan bersemangat bahwa penyakit ini akan bisa disembuhkan karena obat-obatan yang ada dan juga karena berkat pengasihan dari Tuhan. Berkati kami untuk menopang saudara-saudara kami yang mengalami isolasi mandiri, untuk kami menunjukkan cinta kasih kami dengan perhatian, dukungan, dan apapun yang bisa kami lakukan untuk saudara-saudara kami. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, baik perawatan di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati. Berkati juga jemaat Tuhan dalam setiap kehidupan, penghidupan, pekerjaan yang mereka jalani, juga supaya mereka boleh mampu menjalani kehidupan dengan baik meskipun dengan masa PPKM ini. Berkati juga kami majelis, baik itu pendeta, penatua, dan diaken, untuk kami tetap mampu melakukan pelayanan yang terbaik kepada jemaat meskipun dengan banyak penyesuaian di sana-sini. Kami mohon kuat kuasa-Mu, kebijaksanaan dari Allah, sehingga kami boleh tetap melayani dengan sepenuh hati kami, dan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kehidupan-kehidupan kami, hari lepas hari kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saat ini kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan berkati persembahan ini menjadi sarana nama Tuhan dipermuliakan dan mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk gereja kami. Berkati pengelolaan supaya mampu dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh gereja kami, maupun juga bagi kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami ini kepadamu, Tuhan, tolong kami. Semua ini ya Tuhan, kami berserah kepada rencana dan karya Tuhan yang kami yakini mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan kami. Demikian seru doa dan permohonan kami ya Tuhan. Semua ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama umat Tuhan di segala masa dan segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama kita naikkan pujian pengutusan PKJ 182 baitnya yang pertama, Ku utus Kau. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama mengakhiri ibadah ini dengan bersama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.